Ustazah ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, karena kita sudah sapa-sapa, kita tutup dulu mikrofonnya ya. Kita matikan mikrofonnya ya. Silahkan mikrofonnya dimatikan semua. Silahkan mikrofonnya dimatikan semua. Masih ada yang hidup mikrofonnya? Masih ada mikrofonnya yang hidup? Masih ada yang hidup mikrofonnya. Aksa masih hidup, Aksa. Oke. Alhamdulillah, mikrofonnya sudah mati semua. Jadi peraturan kita dalam belajar secara daring ini lewat virtual meeting, itu peraturannya satu, mikrofon jangan dihidupkan kecuali Ustazah Salma yang pinta, ya. Mikrofon jangan dihidupkan kecuali diminta Ustazah. Itu peraturan pertama. Kenapa? Kalau mikrofon dihidupkan, maka suaranya itu akan ribut, mengganggu pendengaran teman-teman semuanya lah, semua pasti terganggu. Jadi jangan menghidupkan mikrofon kalau tidak diperintah sama Ustazah. Oke, sekarang sudah mau ngeliat nih, semua kameranya dinyalakan. Ustazah mau lihat tepuk semangat yang sangat semangat. Tepuk semangat. Semangat. Jatuh. Mohon maaf ya, ada kendala tadi, jatuh HP-nya Ustazah. Oke, alhamdulillah mikrofonnya sudah cek lagi, semua mati, masih ada yang hidup. Coba dicek. Ustazah, suaranya Ustazah kecil. Suaranya Ustazah kecil, sangat kecil. Padahal ini sudah. Iya. Enggak tuh. Suaranya semuanya. Suaranya. Mungkin ada yang kecil, ada yang besar ya. Mungkin ada yang kecil, ada yang besar. Suaranya teman-teman yang berisik. Iya, makanya ini semua dimatikan mikrofonnya biar tidak terdengar sama Ustazah. Ini Kakak Raihan, ini mikrofonnya masih hidup. Raihan, siapa lagi nih? Kakak, siapa lagi ini? Yuk, mikrofonnya langsung dimatikan yang baru bergabung. Ingat, jangan menyalakan mikrofon biar suaranya tidak berisik ya. Siap? Tidak usah pencet-pencet mikrofon, kita hanya mendengarkan. Oke, sekarang kita mulai. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya usai. Teman-teman, dengar Ustazah kan ya? Ustazah tidak akan mulai kalau mikrofonnya masih hidup. Ustazah Salma tidak akan mulai kalau mikrofonnya masih hidup. Kalau
kalau berdoa, Ustazah yakin kalian berdoa biar ndak ribut nak storing, kasihan anak teman-temannya nak ndak fokus nanti mendengar kalau storing. Jadi Ustazah mohon jangan menyalakan mikrofon ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti mudah kita pahami dan bisa kita manfaat kita lakukan dalam sehari-hari, seperti itu ya teman-teman. Sebentar dulu, ini ada masalah di kameranya Ustazah ya. Lepas. Oke. Sudah siap semua buku PAI-nya? Kita sekarang masuk di semester 2. Kita sudah masuk di semester 2, alhamdulillah. Semoga di semester 2 ini nilai yang sebelumnya masih kurang-kurang, insya Allah semakin baik, lebih baik, ada perubahan yang lebih baik, lebih semangat. Kalau ada tugas dikerjakan, insya Allah akan lebih baik lagi. Karena semester 2 bentar lagi kita akan naik kelas 3. Masya Allah, barakallah ya teman-teman. Baik, kita sekarang masuk. Ustazah, belum ada. Kenapa nak? Karena belum ada semua bukunya, baru mau dikirim Ustazah. Bukan, untuk PAI sama nak, tidak berubah nak. PAI sama, semester 1 sama semester 2 sama. Mungkin kalau yang belum ya nak apa-apa, kita mendengarkan saja. Nanti Ustazah juga berbagi layar ya. Yang tidak ada bukunya, Ustazah, ada yang ngechat. siapa yang ngechat? Jangan ngechat ya. Kita lagi belajar. Oke? Kita lagi belajar. Sekarang alhamdulillah kita sudah di genap, Kak Ustazah. Kenapa nak? Semester genap. Iya sayang, semester genap. Nanti sudah lihatkan halamannya. Silahkan dimatikan mikrofonnya sayang. Ada di halaman, sekarang kalau di modul itu halaman 46. Halaman 46 nih, halaman 46. Astagfirullahaladzim. HP Ustazah jatuh ya teman-teman. Kayaknya begini aja deh. Ustazah apa? Aku baru masuk. Apa sayang? Aku baru masuk. Iya, yang baru masuk silakan Pakai mikrofon berdoa. matikan. Masing sendiri dimatikan saja mikrofonnya. Kita mulai ya. Oke, Ustazah akan membagikan layar. Enggak ada Ustazah. Nah, itu pelajaran 7 berani. Ada di halaman 46. Semester 2 ini kita masuk di pelajaran 7, yaitu berani, sikap berani. Nah, sekarang kita meneladani tentang sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Kita mempelajari sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Ya, oke. Perhatikan Ustazah, nanti ada waktunya bertanya. Jadi jangan bertanya dulu sebelum Ustazah beri. Ustazah silahkan. Sekarang kita fokus mendengarkan cerita tentang sikap berani Nabi Soleh alaihi salam.
Kisah keberanian Nabi Soleh alaihissalam, disimak ya. Sebelum menjadi nabi, Soleh alaihissalam terkenal dengan kejujurannya dan kebaikannya. Masya Allah ya teman-teman. Jadi Nabi Soleh itu sebelum, ini kan Soleh ya, sebelum menjadi nabi kan panggilnya Soleh, namanya biasa. Soleh terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya sebelum menjadi nabi. Kaumnya yang disebut kaum Samud. Jadi kaum Nabi Soleh itu namanya kaum Samud. Kecil sekali suara ustazah. Kok bisa ya suara ustazah kecil sekali? Tidak kedengaran. Suaranya ustazah Kecil. sudah besar. Sekarang masih kecil apa besar? Besar. Oke, sekarang suara ustazah. Oke, silahkan sekarang matikan lagi mikrofonnya. Mungkin tadi kurang besar suaranya Ustazah. Ini sekarang sudah keluarkan suara Ustazah yang besar, Masya Allah. Silahkan dimatikan mikrofonnya semuanya biar temannya tidak terganggu. Oke, lanjut. Ustazah ulangin ya. Ustazah ulangin. Bentar. Ini kakak siapa ini yang masih hidup mikrofonnya? Oke. Kisah sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Kisah keberanian Nabi Soleh alaihi salam. Sebelum menjadi Nabi, Soleh alaihissalam terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Kaumnya, kaum Nabi Soleh itu disebut kaum Samud. Kaum Samud itu teman-teman sangat menghormati Nabi Soleh. Kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung. Tuh mereka punya keahlian. Kaum Samud itu mempunyai keahlian mengukir rumah-rumah besar di gunung dan di pantai menggunakan batu-batu besar untuk berbagai keperluan. Tuh mereka punya keahlian ya. Keahliannya pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung dan di pantai menggunakan batu-batu besar untuk berbagai keperluan. Nah teman-teman, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Soleh alaihissalam itu berdakwah kepada kaumnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa artinya? Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh alaihissalam. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Quran surat Hud ayat 61. Ya, teman-teman. Selanjutnya kaum Soleh berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah? Apakah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Jadi kaum Samud itu merasa kecewa kepada Nabi Soleh. Kenapa mereka disuruh menyembah Allah? Karena sebelumnya mereka itu menyembah berhala. Seperti itu teman-teman. Nah demikianlah kaum Nabi Soleh merasa bingung di hadapan kebenaran. Mereka mengira bahwa Nabi Soleh alaihissalam, apa sayang? Berhala itu artinya apa? Nanti ya bertanyanya biar Ustazah tidak terputus ya. Boleh bertanya nanti. Jadi ada waktunya. Tadi sudah bilang
Silahkan mikrofon dimatikan dulu. Nanti ada waktunya bertanya, Ustazah silahkan biar tidak terputus ya, Ustazah menjelaskan. Nah teman-teman, demikianlah kaum Nabi Soleh merasa bingung di hadapan kebenaran. Mereka mengira bahwa Nabi Soleh alaihissalam itu tersihir. Nah jadi kaum Samud itu merasa Nabi Soleh itu kan tadi menyuruh kaum Samud untuk menyembah Allah. Nah mereka merasa kaum Nabi Soleh itu terkena sihir. Mereka meminta kepadanya agar didatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa ia memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu kaum Samud menantang Nabi Soleh, kalau memang apa yang dikatakan Nabi Soleh itu benar, maka mereka menantang agar diberikan mukjizat kalau bahwasanya itu Nabi Soleh itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Soleh memukulkan tongkat. Nabi Soleh itu mempunyai tongkat. Memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu besar dan kepada kaumnya. Berkata kepada kaumnya. Jadi Nabi Soleh itu memukulkan tongkat kepada batu yang besar dan Nabi Soleh itu berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, akan menyebabkan kamu ditimpa oleh azab." Jadi tadi teman-teman, tongkat itu dipukulkan ke dalam batu. Di dalam batu itu ternyata ada unta betina yang besar. Jadi Masya Allah ya, kalau kita pikir-pikir kan tidak mungkin ya unta ada di dalam batu. Ya tidak mungkin kan unta ada di dalam batu yang besar. Namun ketika Allah berkehendak itu unta ada di dalam batu, maka tetap ada. Maka ada itu karena Allah berkehendak. Nah ternyata kaum Samud itu kaget unta ada di dalam batu tersebut. Diriwayatkan bahwa batu gunung pada suatu hari terpecah dan keluar unta. Unta lahir melalui cara yang tidak umum. Kalau unta kan lahir dari perut mamanya unta ya. Unta lahir dari perut mamanya unta. Nah, kalau ini unta lahir dari batu yang dipukul oleh Nabi Soleh dengan tongkatnya. Unta ini merupakan mukjizat dengan sebutan Naqatullah. Apa tadi sebutannya? Naqatullah. Jadi unta itu merupakan mukjizat dengan sebutan Naqatullah. Artinya unta Allah. Jadi Naqatullah itu artinya unta Allah. Itu berarti bahwa unta tersebut bukan unta biasa teman-teman. Jadi unta yang tadi lahir dari batu itu bukan unta biasa, bukan unta biasa, namun merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diminta Nabi Soleh untuk kaum Samud. Nah, selanjutnya teman-teman, mula-mula kaum Samud itu sangat terkejut. Jadi pas ngelihat unta itu keluar dari batu besar tadi, kaum Samud itu sangat terkejut. Berimanlah beberapa orang di antara mereka, namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Jadi setelah mereka ada melihat tadi unta yang keluar dari batu tadi, beberapa kaum Samud ada yang beriman menyembah Allah dan sebagian masih kafir, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kebencian terhadap Nabi Soleh, sebentar ya teman-teman, ini kok tiba-tiba keluar ya. Mohon maaf ya, Ustazah Salma tertutup tadi ya. Mohon maaf, silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Silakan dimatikan kembali. Ya,
Sudah, Nak. Ustazah sudah ada. Ustazah Salma sudah ada, tolong dimatikan lagi mikrofonnya. Iya, saya. Iya, error. Iya, memang Ustazah tadi terkeluar ya. Tidak tahu jaringannya tadi bagaimana. Tolong dimatikan lagi mikrofonnya. Masih hidup. Mohon maaf sinyal sayang, sinyal. Ustazah langsung tiba-tiba terkeluar ya. Silahkan dimatikan mikrofonnya. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman. Tadi tiba-tiba Ustazah Salma terkeluar sendiri ya. Jadi Ustazah masuk, jadi langsung ribut ya. Masya Allah luar biasa. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi. Lanjut kita disambung ya. Nah teman-teman sudah lanjut tadi ya, sudah ulangin. Nah setelah melihat unta tadi, setelah melihat unta yang lahir dari batu, mula-mula kaum Samud itu sangat terkejut dan beberapa beriman dan beberapa masih kafir, tidak mau menyembah Allah. Nah, ternyata teman-teman setelah itu kebencian terhadap Nabi Soleh itu berubah menjadi kebencian kepada unta tersebut. Jadi tadi kan benci, sebelumnya yang kafir-kafir itu kan benci kepada Nabi Soleh. Namun setelah unta itu lahir, maka kebencian itu berubah kepada unta tersebut. Padahal tadi kan sudah disebutkan di ayat tersebut tadi, janganlah kamu mengganggu unta tersebut. Biarkan dia bebas hidup di alam, karena kalau kamu mengganggu, kamu nanti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, setelah itu mereka benci kepada unta, mulailah mereka membuat persekongkolan. Apa sih persekongkolan itu? Apa ya? Apa namanya? Mempunyai ide bareng bersama untuk melawan unta tersebut. Lalu tokoh mereka berkata, kita harus melenyapkan Nabi Soleh dari jalan kita. Tuh, tokoh itu namanya orang yang terhormat di negeri itu, tapi dia orang kafir. Mereka berkata, kita harus melenyapkan, kita harus memusnahkan Nabi Soleh dari jalan kita. Kita harus membunuh untanya, dan setelah itu kita akan membunuh Soleh. Jadi mereka punya siasat, punya niat untuk membunuh Soleh, Nabi Soleh, dan membunuh unta tersebut, teman-teman. Lalu ada 9 laki-laki menyerang unta itu. Akhirnya unta itu terbunuh, teman-teman. Jadi persekongkolan mereka itu berjalan dengan mulus. Mereka itu ingin membunuh unta, nanti setelah itu baru membunuh Nabi Soleh. Tapi unta dulu yang dibunuh nih. Ternyata ada berapa laki-laki? Ada 9 laki-laki menyerang unta tersebut. Lalu unta tersebut mati, teman-teman. Masya Allah, terbunuh ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, maka masih hidup mikrofonnya. Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Ternyata itu ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Ada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qamar ayat 29. Diceritakan oleh Allah, masuk di dalam Al-Quran Allah. Masya Allah, luar biasa. Nabi Soleh mengetahui apa yang terjadi. Lalu dengan gagah berani beliau pun marah menemui kaumnya. Soleh alaihissalam tetap berseru bahwa mereka harus beriman kepada Allah dan takut kepada azabnya. Namun apa yang terjadi, teman-teman? Kaum Samud tetap menantang Nabi Soleh. Jadi mereka sudah berhasil membunuh untanya.
Walaupun sudah dibunuh, memang Nabi Soleh marah. Walaupun Nabi Soleh marah, Nabi Soleh tetap berdakwah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, teman-teman. Nah, namun Nabi Nabi Soleh itu sudah menyuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kaumnya pun masih menantang Nabi Soleh alaihi salam, teman-teman. Kalaulah azab Allah itu ada, kata orang kafir nih ya, bicaranya seperti ini. Mereka menantang, kalaulah azab Allah itu ada, maka datangkanlah. Katanya seperti itu, menantang. Kalaulah azab itu memang ada, maka datangkanlah. Mereka menantang seperti itu kepada Nabi Soleh. Oke, tidak boleh chatting yang lain-lain kecuali absen tadi ya, ataupun bertanya ya. Nanti ada yang bersedih ya, untanya dibunuh, Masya Allah. Nah, akhirnya teman-teman, Nabi Soleh pun berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Nih, Nabi Soleh itu berkata kepada kaum kafir, bersukarialah kalian di dalam rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Ada di dalam Quran surat Hud ayat 65, teman-teman. Jadi mereka itu mereka menantang Nabi Soleh, datangkanlah azab Allah itu kalau ada, katanya. Maka Nabi Soleh itu langsung berkata menggunakan ayat Allah, teman-teman. Itu tadi apa bilang, bersukarialah kamu selama 3 hari di dalam rumah. Maka setelah itu Allah itu nyata. Silakan dihidupkan lagi mikrofonnya, teman-teman. Setelah itu apa coba? Setelah itu Nabi Soleh alaihissalam meninggalkan kaumnya. Kemudian datanglah janji Allah tersebut. Nah, teman-teman, setelah tadi kan disuruh Nabi Soleh itu berdiam selama 3 hari, bersukarialah selama 3 hari, maka janji Allah itu nyata. Setelah Nabi Soleh meninggalkan kaumnya, kemudian datanglah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka pada hari keempat ada teriakan yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian bumi pun bergoncang dan semuanya meninggal. Dan kaum kafir tersebut lenyap, tidak ada satupun tersisa, teman-teman. Jadi janji Allah itu nyata. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong, tidak boleh menantang Allah, karena ketika Allah berkehendak maka akan terjadi, teman-teman, seperti itu. Masya Allah ya. Jadi kaum Samud tadi menantang kepada Nabi Soleh, azab itu, Nabi Soleh tidak mati. Nabi Soleh kan tadi keluar. Nabi Soleh itu meninggalkan kaumnya. Jadi Nabi Soleh pergi, teman-teman, bukan mati ya. Nabi Soleh itu bukan meninggal ya, mohon maaf, bukan meninggal. Nulisnya mati tadi. Bukan meninggal, tapi kan Nabi Soleh tadi kan di situ dikisahkan meninggalkan kaumnya. Jadi tidak ikut meninggal Nabi Solehnya ya. Jadi tadi apa? Kan suruh 3 hari ya, suruh 3 hari berdiam di rumah untuk bersukaria. Setelah itu maka azab Allah itu nyata. 3 hari mereka bersukaria, hari keempat datang teriakan yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa aja yang ada di bumi. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang.
matang. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu ada di Quran surat Al-Qamar ayat 30 sampai 31. Nah, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanya. Tadi ada yang bertanya, Zahra. Iya, itu ada yang bertanya. Teman-teman, katanya Ustazah jangan boleh chat. Masya Allah, ada yang mengingatkan ya, teman-teman. Iya, kita tidak boleh mengobrol kecuali tentang pelajaran. Nah, tadi ada yang bertanya, Ustazah, berhala itu apa sih? Kok kaum Samud menyembah berhala? Berhala itu seperti dia tuh bukan Allah. Jadi mereka menyembah itu contoh, mereka menyembah matahari. Ini ada suara siapa ya? Mereka matikan dulu mikrofonnya. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah sapi. Nah, itu namanya berhala, menyembah patung. Menyembah patung. Nah, jadi itu namanya menyembah berhala, menyembah yang bukan Allah. Jadi kita sebagai umat Islam ini kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mau bertanya silahkan di chat aja deh biar enak tidak ribut pakai mikrofon. Yang mau bertanya tulis deh dulu di chatnya silahkan atau gini, jangan dinyalakan mikrofonnya. Ya, biar ndak storing. Oh, nggak tahu cara chat. Ya udah nanti oh caranya nanti gini. Ya sudah. Udah gini aja. Satu orang bilang, "Ana mau tanya Ustaz." Ah, iya, betul. Masya Allah luar biasa. Silakan dimatikan mikrofonnya. Satu orang yang mau bertanya ada. Jadi ya silakan. Mm-mm. Persekongkolan itu apa, Ustazah? Persekongkolan contoh. Silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Mana nih? Namanya siapa nih? Apa ya? Oh ini. Nah. Udah mati semua. Persengkongkolan itu mereka itu membuat rencana untuk membuat. Jadi gini, contoh ini ada Hilya, ada Hafla, ada siapa nih Kinaya, ada yang lain-lain gitu kan. Mereka itu bergabung, mereka berunding membuat persekongkolan niat untuk melakukan yang hal-hal yang tidak baik ya itu tadi ingin membunuh unta setelah itu kalau untanya sudah mati baru kita membunuh Nabi Soleh alaihi salam begitu jadi ingin berniat jahat ya ada lagi nah kalau tidak ada mikrofonnya jangan dinyalakan ya berunding nah berunding itu hampir sama tadi berunding tadi kayak rapat sayang bermusyawarah sayang bermusyawarah ketika kita berkumpul, berunding apa yang kita mau lakukan, seperti itu ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita kerjakan latihan soal satu ya sama-sama. Alhamdulillah ada yang tahu ceritanya, Masya Allah. Nah, kita kerjakan nomor satu. Nanti sudah sebut ya namanya, biar nanti dibuka mikrofonnya. Tapi jangan semua. Misalnya contoh sudah baca soalnya, Ustazah baca soalnya, yang jawab yang Ustazah sebut aja ya. Yang tidak Ustazah sebut, jangan dinyalakan mikrofonnya biar tidak ribut. Oke, nomor satu. Kaum Nabi Soleh alaihissalam disebut dengan kaum silahkan Raihan.
Mikrofonnya dibuka. Masya Allah, Anda ada di layar Ustazah kah? Di layarnya Ustazah kelihatan? Oh, di, oh, ada kelihatan ya. Kalau gini, kalau kalian pencet wajah mati, iya betul. Kalau kalian pencet wajah kalian, maka itu tidak akan kelihatan layarnya, teman-teman. Jangan dipencet wajah kalian, muka kalian jangan dipencet. Kalau kalian pencet gambar kalian, maka layarnya tidak akan kelihatan. Jadi kalian wajah kalian oh ya sudah begini, mungkin ada yang buka saja buku halaman 49. Sudah dibuka halaman 49? Ya, bukunya kemana? Bukannya ini buku semester 1 sayang. Bukunya sama sayang. Buku PAI itu sama bukunya. Dari semester 1 sampai semester 2. Satu saja bukunya ya nak. Oke, nomor 1. Kaum Nabi Soleh alaihissalam disebut dengan kaum Nahla. Mana Nahla? Kaum apa Nahla? Ya, betul sekali. Nomor 1, kaum Nabi Soleh alaihissalam disebut dengan kaum Samud. Oke, silahkan dimatikan lagi mikrofonnya. Nomor ya sayang. Nomor 2, kaum diisi ya teman-teman, diisi. Yang bawa 49. Soleh, solihah halaman 49. Halaman sudah. Sudah, halaman 49. Bahkan iya, kaum Samud namanya. Kaum Samud, bernama kaum Samud. Terus, Ustazah bukuku hilang, nanti dicari ya. Kalau hilang nulis dulu di buku tulis. Nomor 2, kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah-rumah besar di mana? Zafran, coba jawab Zafran. Iya, di gunung, Masya Allah. Abid ya tadi jawab ya, Masya Allah. Di gunung. Oke, pintar loh anak kelas 2. Kalau sudah ngomong langsung dimatikan mikrofonnya biar tidak ribut. Ustazah senang. Kalau sudah habis ngomong langsung dimatikan mikrofonnya biar tidak ribut. Di mana tadi? Di gunung. Samud dikenal pandai mengukir rumah besar di gunung. Nomor 3. Sudah ditulis? Sudah ditulis jawabannya? Habis bicara langsung dimatikan ya, seperti tadi. Alhamdulillah itu sudah terkondisikan. Terima kasih. Ya, silahkan dimatikan mikrofonnya Zahra. Nanti Zahra yang jawab ya. Nabi Soleh alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Zahra. Masya Allah. Ya, jawabannya Allah nomor 1. Nomor 1
kaum Samud. Silahkan dimatikan lagi mikrofonnya, Solihah Zahra. Iya, Iya. Masya Allah. Lain kali kalau belajar disiapkan ya nak. Tadi kan saya sudah bilang. Siapkan alat tulisnya, bukunya disiapkan ya. Nah, apa-apa sudah nanti Raihan nanti dikerjakan ya kalau sudah dapat pensilnya. Oke, selanjutnya. Hmm? Kita kerjakan sama-sama ini ya sayang. Kita ngerjakan sama-sama. Nanti ada soal pekan depan untuk di Google Form. Jadi kita untuk latihan saja dikerjakan sama-sama sekarang gitu. Biar paham. Biar paham apa yang sudah jelaskan tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Nabi Soleh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Kakak Vanesh. Mana Kakak Vanesh? Vanesh. Mana mikrofon? Berupa yang keluar dari batu itu apa sayang? Un, un, ya, unta betina. Nabi Soleh aduh, Raihan. Di gunung sayang. Nah, yang satu nanti saya ulangin ya. Kenapa sayang? Udah mau jam jam 9 ya. Unta betina. Oke, semua dimatikan mikrofon. Ustazah akan ulangin ya. Nomor 1, kaum Nabi Soleh alaihissalam disebut kaum Samud. Itu nomor 1. Kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung. Nomor 3. Samud. Nanti yang ketinggalan nanti lihat di bukunya ya. Yang ketinggalan sekarang kita sudah nomor 4. Sekarang kita sudah nomor 4. Nabi Soleh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa unta betina. Unta betina nomor 4. Nah, nomor 5. Sekarang nomor 5. Yang ketinggalan nanti dikerjakan lihat di buku ya jawabannya. Nomor 5. Kaum Samud menolak dakwah Nabi Soleh alaihissalam dan membencinya. Kemudian mereka titik-titik unta beliau. Membunuh. Jawabannya membunuh. Karena waktunya mau habis sayang, kita persingkat ya. Mereka bunuh unta beliau. Terus nomor 6, azab Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Samud ditangguhkan Allah Subhanahu wa taala selama berapa hari? 3 hari. Selama 3 hari. Nomor 6 jawabannya 3 hari. Biasa aja pakai angka boleh, pakai huruf boleh.
Nomor 8. Dua keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Soleh. Yang bagian A jawabannya Nabi Soleh adalah orang yang jujur. Diazab oleh Allah dengan apa? Dengan apa dia yang tahu? Gempa, gempa bumi. Ya, itu jawabannya. Mm-mm. Gempa bumi saya. Kebaikannya. Nomor yang A kejujurannya, yang B kebaikannya. Selanjutnya bagian B ya teman-teman. Ustazah akan menjelaskan yang bagian B. Silakan nanti yang belum selesai mengerjakan, kita kan ini kerja sama-sama ya biar kita paham begitu aja. Selanjutnya Ustazah akan membahas bagian B. Mm-mm. Kenapa sayang memangnya? Iya. Mikro dengar kalau sebut maksudnya. Iya. Iya. Oke, sekarang dengarkan Ustazah Salma ya. Bagian B. Jadi seperti di kelas, teman-teman, seperti di kelas seperti biasa, didengarkan ustazahnya fokus. Ustazah biasa fokus. Jadi ribut seperti ini kita tidak akan mendengar ya teman-teman, ribut. Beginilah keadaan kalau kita belajar secara daring. Ustazah tadi ngerjakan tugas sama-sama itu tujuannya agar kita sama-sama paham. Ustazah dikumpul, tidak dikumpul. Nanti Ustazah Salma akan membuat soal di Google Form. Yang penting kalian paham aja deh, paham tadi kita kerjakan sama-sama. Jadi ketika Ustazah menjelaskan didengarkan baik-baik, fokus ya. Nah, selanjutnya sekarang di bagian B. Bagian tertinggal nanti dibaca ya yang sudah jelaskan tadi ya, sayang ya. Mohon maaf, mungkin ini karena jaringan juga, jadi kadang suara kita, apa yang kita ucapkan kadang terlambat sampainya gitu ya. Sekarang di bagian B. Sebuah peribahasa menyebutkan berani bertanya. Sebuah peribahasa menyebutkan malu bertanya sesat di jalan. Adalah sebuah peribahasa yang mengajarkan kita untuk bertanya apabila tidak mengetahui sesuatu hal kepada ahlinya. Karena kalau kita terus saja berada dalam ketidaktahuan tanpa mau bertanya, maka kita akan tersesat teman-teman dalam ketidaktahuan bahkan kebodohan. Jangan chat-chat dulu yuk. Ini siapa nih Fidal? Fidal chat ya. Dalam bertanya juga harus diperhatikan dan tidak boleh asal bertanya teman-teman. Tidak boleh asal bertanya tanpa tujuan. Setidaknya pertanyaan kita harus dalam lingkup 1. Ingin tahu. 2.
memahami. Ya, mungkin nanti Ustazah akan nilai siapa yang suka chat-chat, nanti Ustazah nilai ya. Ustazah kurangi nilainya ya, yang suka chat-chat tadi ya. Kita fokus mendengarkan Ustazah dulu. Setidaknya pertanyaan kita harus dalam lingkup satu, ingin tahu lebih, dua, belum memahami penjelasan guru, tiga, dan pendapat. Selanjutnya, cara mengajarkan sesuatu melalui bertanya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang bertanya tentang apakah pengertian iman dan Islam. Tujuan dari kisah Jibril bertanya kepada Nabi, Allah mengajarkan sesuatu kepada kaum muslimin yang sedang bersama Rasulullah saat itu. Dengan kata lain, sistem tanya jawab yang dipraktekkan oleh Jibril dan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu komponen penting dalam proses belajar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, teman-teman, Ustazah akan mengasih tahu kepada kalian, ilmu itu penting untuk dimiliki seseorang. Yang pertama, hidup menjadi lebih mudah. Yang kedua, pencari ilmu adalah seorang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencari ilmu adalah beribadah. Yang keempat, pemilik ilmu akan memiliki banyak teman. Yang kelima, ilmu menunjukkan menuju jalan kebenaran. Yang keenam, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Yang ketujuh, ilmu adalah penjaga dan pelindung bagi seseorang. Ilmu akan terus bertambah jika diajarkan atau diamalkan. Ilmu akan memuliakan pemiliknya. Yang ke-10, ilmu akan memberi syafaat di hari kiamat. Cahaya hati. Perhatikan Ustazah saja ya teman-teman. Nggak usah diperhatikan chatnya. Dengarkan saja Ustazah berbicara dan menjelaskan. Nah teman-teman, insya Allah itu akan Ustazah bahas lagi di pekan depan. Insya Allah itu akan Ustazah bahas lagi yang tentang ilmu tadi, menuntut ilmu itu Ustazah akan bahas lagi di pekan depan. Alhamdulillah kita sudah bisa meneladani. Tadi ada yang bertanya, Ustazah nomor 8 jawabannya itu bagian A itu kejujuran, bagian B itu kebaikan. Seperti itu ya teman-teman. Ustazah Salma itu perlu dikerjakan kah? Silahkan dikerjakan di rumah sayang untuk latihan kita di rumah. Biar kita makin paham karena nanti di soal latihan pun akan keluar. Jadi walaupun tidak dikumpulkan tetap dikerjakan. Seperti itu ya, soleh-solehanya Ustazah. Nomor 8, bagian A jawabannya. Keteladanan Nabi Soleh yang pertama A, kejujurannya, yang B, kebaikannya. Nah, karena waktunya sudah habis, teman-teman. Insya Allah, ya. Nah, Allah minggu depan itu Ustazah akan membuat latihan soal di Google Form. Jadi kita hari ini cuma membahas dan mengerjakan di buku paketnya. Ustazah kumpulkan yang di buku paket, tidak perlu dikumpul untuk kita belajar saja. Oke. Teleponnya dulu. Mikrofonnya kita matikan dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu, kita mau berdoa.